Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Solehah. Di sini saya mewakilkan untuk memperkenalkan kelompok dan teman-teman saya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Abi Nurdin, yang kedua ada Dewi Putri Oktanasari, yang ketiga ada Rida Solehah, yaitu saya. Oke, ini kami menyampaikan materi tentang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang bisa disingkat dengan DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah atau yang bisa disingkat dengan DPS. Di sini kita dapat mengetahui tugas dan wewenang DSN MUI, tugas dan wewenang DPS, hubungan DSN MUI dan DPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang bisa disingkat dengan DSN MUI. Ada penjelasan singkatnya nih. Bisa dibaca ya. DSN atau Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia atau yang bisa disingkat dengan MUI. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Adapun tugasnya, tugas DSN sekurang-kurangnya ada 4 hal yang menjadi tugas pokok Dewan Syariah Nasional. Di antaranya adalah yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang wewenang yang diberikan oleh MUI kepada DSN sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Yang kelima, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Yang terakhir, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian B-nya, yaitu Dewan Pengawas Syariah, atau disebut juga DPS. Penjelasan singkatnya, yaitu Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah, atau disebut juga dengan DPS, adalah dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam, sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Tugasnya yaitu utama dalam pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah
difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dan tugas lainnya. Ini ada tugas lainnya, yaitu yang pertama menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan. Di sini juga ada wewenangnya, yaitu yang pertama, A. Mengeluarkan fatwa mengikut DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Yang B. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Depkut dan BI. C. Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang D. Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Yang E. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Yang F. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang bagian C, hubungan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSN, MUI, dan Dewan Pengawasan Syariah DPS. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, yang bertugas menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. Penerapan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. DSN MUI memberikan tugas kepada DSN untuk melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah, mengajukan usul-usul perkembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DPS. Dewan Pengawasan Syariah DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional DSN pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus berdiri atas pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sekian dan terima kasih.